Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Manita. Di sini saya akan bicara tentang prosesor Intel berdasarkan spesifikasinya. Di sini saya akan membahas 7 prosesor Intel. Yang pertama yaitu Intel Celeron, yang kedua Intel Pentium, yang ketiga Intel Core i3, yang keempat Intel Core i5, yang kelima Intel Core i7, yang keenam Core i9, dan yang terakhir Intel Core X Series. Intel Celeron. Prosesor ini berada di kelas low end level dan targetnya adalah laptop-laptop yang membutuhkan performa tidak berat sekali, seperti hanya menjalankan Microsoft Office dan browser. Walaupun masih sanggup buat gaming, namun performanya dihasilkan kurang. Dan juga prosesor seri ini tidak kuat untuk melakukan banyak multitasking. Intel Celeron ini memiliki satu core atau IP, atau sebutan yang lainnya adalah single core. Seiring berjalannya waktu, Intel Celeron kemudian berkembang menjadi Celeron D. Dari segi harganya sangat murah. Prosesor Intel Celeron memiliki banyak jenis dan varian. Setiap varian memiliki ukuran panjang transistornya masing-masing. Beberapa varian dari Celeron diantaranya Tualatin, Willamette, Covington, Mendocino, Coppermine, Network. Data Intel Celeron D memiliki varian sebagai berikut, yaitu FreshCore 256, Cedar Mill 512, dan Control L. Sebagai prosesor anggaran, Celeron tidak mendukung konfigurasi prosesor ganda menggunakan beberapa soket CPU. Namun, telah ditemukan bahwa multiprocessing dapat dilakukan dengan proses slot 1 Celeron dengan menghubungkan pin pada inti CPU ke kontak pada kartu prosesor. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu lebih dingin sehingga tidak cepat rusak, hemat listrik karena beban pekerjaan ringan, dan harganya lebih murah. Kekurangannya lebih lambat dibandingkan dual core series, fiturnya lebih sedikit, tidak cocok pemainkan game berat. Fitur pada Celeron. Proses Intel Celeron dirancang untuk komputer desktop kelas bawah. Prosesor Intel Celeron memiliki indikator murid, semakin tinggi angkanya semakin banyak fitur. Prosesor Celeron kompatibel dengan program A32, tetapi kinerjanya biasanya lebih rendah secara signifikan jika dibandingkan dengan CPU serupa dengan harga yang lebih tinggi. Merek Celeron seringkali memiliki memori cache lebih sedikit, yaitu fitur canggih semacam menonaktifkan, dan dilengkapi dengan USB 3.0 yang merupakan fitur tanam di Intel Celeron baru-baru ini. Kecepatan CPU 266 MHz sampai 3,6 GHz. Kecepatan FSI 66 Hz sampai 1333 IT per second. Berikut contoh model Celeron yang dari kode Covington, Mendocino, dan Coppermine. Bisa dilihat di sini Celeron menanam dengan frekuensi 266 MHz dengan volt 2 volt, TDP-nya 16,6 watt, terdiri dari chip 998, dan yang ini Celeron 1100. Bisa dilihat sendiri. Ini juga lanjutannya dengan kode Tualatin, Willamette, dan Network. Selanjutnya adalah Pentium. Intel Pentium adalah generasi kelima dari arsitektur prosesor Pico 86 buatan Intel Corporation yang didesain oleh Vinod Adam. Pentium merupakan penerus dari jajaran prosesor 486 yang dimulai ke pasaran pertama kali pada tanggal 22 Maret 1993. Nama asli atau kode Pentium adalah 8056 atau i586 untuk mengikuti penamaan generasi sebelumnya. Jumlah intinya single core atau 1. Pentium merupakan prosesor pertama dari Intel yang menggunakan arsitektur superscalar, sehingga meskipun Pentium bersifat CISC, Pentium dapat bekerja seperti layaknya prosesor RISC, meskipun saat itu belum ada aplikasi yang mampu mengutilisasinya. Fitur yang ada mampu menangani berbagai jenis data seperti suara, bunyi, tulisan, tangan, dan foto,
Dari segi harga, Pentium termasuk prosesor yang murah, tapi lebih mahal daripada Celeron. Jadi Celeron masih lebih murah. Generasi dalam Pentium. Pada generasi pertama, generasi pertama atau berkode i586 atau P5 atau 80586 memiliki kecepatan 60 MHz dan 66 MHz. Prosesor ini dibangun dengan menggunakan teknik manufaktur bipolar CMOS 800 nanometer karena ada 3 tabung vakum di dalamnya. Sekarang digantikan fungsinya oleh transistor yang berukuran sepermiliar meter. Prosesor ini pun terlihat bongkar karena untuk menetralisir panas yang dihasilkan diperlukan komponen tambahan. Akibatnya, prosesor ini bertahan sebentar saja di pasaran dan juga tegangan operasinya sangat besar, 5 volt, tingkat 16 watt. Pada generasi kedua, sadar atas kesalahan Pentium generasi pertama, Intel pun meluncurkan Pentium generasi selanjutnya dengan nama kode-kode P54C pada tanggal 7 Maret 1994. Prosesor ini memiliki frekuensi 90 MHz, 75 MHz, 100 MHz. Selanjutnya dirilis pula seri dengan kecepatan 120 MHz, 133 MHz, 150 MHz, 160 MHz, dan 200 MHz. Prosesor ini dibangun menggunakan teknologi manufaktur bipolar CMOS 600 nanometer. Versi yang lebih baru bahkan menggunakan teknologi manufaktur 350 nanometer yang dapat menampung 3.300.000 transistor. Dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih, Pentium pun lebih ramping dan hemat daya. Frekuensinya 200 MHz hanya memakan 15,5 watt. Satu-satunya cara yang digunakan oleh pengguna untuk upgrading dari prosesor generasi pertama adalah dengan melakukan penggantian motherboard. Generasi ketiga. Generasi ketiga dari prosesor Pentium adalah Pentium MMX yang memiliki nama kode P55C yang dirilis pada tahun 1997. Intel memasukkan tambahan 57 instruksi MMX baru ke dalam prosesor tanpa mengubah desain. Karena menambahkan dilakukan tanpa rancangan ulang, Intel terpaksa membuat unit FMX dan FPU melakukan sharing. Jika MMX aktif, FPU akan nonaktif. Begitupun sebaliknya. Jadi jika MMX aktif, FPU yang aktif. Jika FPU yang aktif, MMX yang akan nonaktif. Prosesor ini tersedia dalam frekuensi kecepatan per bus 119 MHz per 66 MHz, 200 MHz per 66 MHz, 233 MHz per 66 MHz. Untuk prosesor mobile bekerja pada frekuensi 266 MHz per 66 MHz. Ukuran case phone ditingkatkan menjadi 16 KB data. Prosesor ini dibangun dengan teknologi manufaktur bipolar CMOS 350 nanometer dan tegangannya digunakan 2,8 volt. Itu tadi yang generasi 1, 2, 3 itu revisi dari generasi yang pertama. Setelah ini generasi atau versi terbaru Pentium, yaitu Pentium 2. Prosesor ini bekerja dengan CPU 32 bit. Intel merancang prosesor ini agar dapat menggunakan pada PC yang mengolah video, audio, dan grafik secara efisien. Kecepatannya 300 MHz, single core, dan jumlah transistor 7,5 juta. Setelah Pentium 2 ada Pentium 3. Dirilis tahun 1999, memiliki proses pengolahan citra tingkat tinggi, pengelolaan gambar 3 dimensi, audio streaming, aplikasi berbasis video, dan pengenalan suara. Mempunyai 70 perintah SIMD yang dapat mempercepat pengolahan informasi dari sistem prosesor. Kecepatan 500 MHz, single core, transistor 9,5 juta. Pentium 4 dirilis pada tahun 2000-an, memiliki kecepatan 1,5 sampai 3,0 GHz dengan mengembangkan teknologi yang terus meningkat, terus memiliki single core dan transistor 4,42 juta. Pentium M. Seri Intel Pentium M dirilis agar dapat menggunakannya secara efisien pada komputer portabel, tablet, PC dirilis pada tahun
portable atau tablet PC dirilis pada tahun 2003 dengan kecepatan 1,7 GHz. Single core, transistornya 55 juta. Prosesor ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar akan keberadaan laptop. Pentium D. Pentium D adalah prosesor dual core pertama dari Intel yang berbasis arsitektur network yang sama dengan Pentium 4. Dual core berarti core ada dua. Kinerja dari Pentium D ini hampir 2 kali lipat Pentium 4. Teknologi ini menggunakan 2 chip prosesor dalam 1G. Tapi penggunaan prosesor kedua kurang maksimal. Penggunaan daya Pentium D paling besar. Toleransi suhu paling tinggi 67 derajat Celcius. Kerugian paling besar lagi, chip kedua tidak memiliki pengecekan panas bagi inti 2, jadi bila chip 2 kepanasan, kita tidak pernah tahu. Pada prosesor ini juga disertakan dukungan hyperthreading. Kekurangan dan kelebihan Pentium. Kelebihan, tidak ada yang spesial dari chip ini, hanya fakta bahwa standar LLDS dibuat untuk ilah pembahasan namun tidak cocok sehingga para pembuat chip terpaksa melakukan rancang ulang untuk mendukung PCI. Kekurangan, Intel beberapa kali melakukan revisi, jadi yang versi pertama, kedua, ketiga itu adalah revisi karena kesalahan dalam operasi floating point. Selain itu, karena masalah pada panas dan penurunan tegangan, serta proses manufaktur proses tegangan operasi yang sangat besar, 5 volt, yang menyebabkan boros daya sampai 16 watt dan tentunya panas yang berlebih. Ketiga yaitu Core i3. Intel Core i3 merupakan varian paling value dibandingkan dengan dua saudaranya yang lain, yaitu Core 5 dan Core 7. Prosesor ini akan mengintegrasikan GPU atau Graphics Processing Unit di dalam prosesornya. Kemampuan grafis diklaim sama dengan Intel GMA pada chipset G45. Selain itu, Core i3 nanti menggunakan manufaktur hybrid inti prosesor dengan 32 nanometer. Prosesor ini didesain dengan titik harga murah, namun tetap mempertahankan kekuatan jajaran Intel Core. Karena itu, mereka bersama dengan Intel seri i5 sering ditemukan di laptop dan komputer desktop kelas bawah. Jadi harganya cukup relatif murah. Generasi pada Intel Core i3. Generasi pertama menggunakan microarchitecture ResNet. Semua model mendukung MX, SSD, SSD2, SSD3, SSD 4.1, 4.32, bisa melakukan hyperthreading, dan smart case. Jumlah transistornya 382 juta, PCIe-nya dari FBX diganti dengan DMI, dengan turbo TA, frekuensi 2,9 GHz, dan jumlah core-nya ada 2. Generasi kedua menggunakan microarchitecture dari Sati Bridge. Semua model mendukung sama, cuma ditambah dengan AFX, bisa melakukan hyperthreading, smart case, Intel Insider, frekuensi di antara 3,1 sampai 3,4 GHz, core-nya berjumlah 2. Versi ketiga, microarchitecture IP Bridge, juga sama dari MX sampai AVX, bisa melakukan hyperthreading, smart case, Intel Insider, frekuensi dari 3,2 sampai 3,5 GHz, core-nya berjumlah 2. Dari keempat, menggunakan microarchitecture Haswell. Semua model mendukung MMX sama, cuma ditambah dari FX2 dan FNA3. Bisa melakukan hyperthreading, cerdas, frekuensi 3,4 sampai 3,8 GHz, core berjumlah 2. Selanjutnya generasi ke-6, semua model mendukung MX sama sampai FM3, bisa melakukan hyperthreading, smart case, frekuensi 3,6 sampai 3,9 GHz, dan jumlah core-nya 2. Generasi ke-7, microarchitecture Kaby Lake, semua model mendukung dari MX sampai FM3, bisa melakukan hyperthreading, smart case, frekuensi 3,9 sampai 4,3 GHz, core jumlah 2. Generasi ke-8 atau ke-9, microarchitecture dari Coffee Lake. Semua model mendukung MMX sampai FMA3, itu juga sama dengan nilainya. Smart case,
frekuensi dari 3,6 sampai GHz core jumlah 4 pada generasi ke-9-nya mendukung Turbobus, yaitu dengan kecepatan yang ditambah. Generasi ke-10 mikroarsitektur Comet Lake. Semua model mendukung NX, SSE, SSE2, SSX juga sama, maaf ada typo. Bisa melakukan hyperthreading smart case frekuensi 3,6 sampai 3,9 GHz core jumlah 4 sudah bertambah. Fitur ini penjelasan tentang tadi FFX, FFE, SSE, MMX. Ini digunakan untuk supaya ada fitur seperti multimedia, game editor, gambar 2 dimensi, kompresi atau dekompresi, enkripsi dan aplikasi yang lainnya. Untuk SSE ini digunakan untuk ekstensi terhadap instruksi MMX. Versi SSE2 merupakan ekstensi terhadap SSE, yang SSE3 merupakan ekstensi instruksi SSE2. Ini dari SSE ini ditambah kemampuan kalkulasi dan menambah kemampuan kalkulasi terhadap bilangan floating point. Terus jadi SSE3 ditambah lagi untuk membantu pemrosesan matematika yang kompleks, grafis, proses pengolahan video, serta sinkronisasi trip. Terus ini ada SSE4, di SSE4 ini dibagi dulu, yaitu SSE4.1 dan SSE4.2. Ini operasi yang menjalankan operasi yang tidak dikhususkan untuk aplikasi multimedia. Terus ada AFX, terus ada AFX2. Selanjutnya Core i5. Intel Core i5 merupakan varian prosesor kelas menengah ke atas yang memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah disebutkannya fitur bernama Intel Turbo Boost Technology. Fitur yang satu ini memungkinkan Anda menambahkan speed prosesor sampai dengan batas frekuensi maksimal, sehingga lebih fleksibel dengan penggunaan Anda, jadi lebih cepat. Kelebihan yang kedua adalah disebutkannya 4 core. Semakin banyak, seperti yang kita tahu biasa, semakin banyak core pada prosesor, maka kemampuan dari prosesor tersebut semakin unggul, termasuk dalam memenuhi kebutuhan multitasking. Kelebihan ketiga yaitu support hyperthreading. Meskipun tidak semua core i ada, tapi fitur hyperthreading manfaat. Fitur ini akan meningkatkan performa pada software seperti editing video, jika dimensi animator, dan jika dimensi designer, tapi saat desain rendering. Kelebihan selanjutnya adalah pakai arsitektur 80 bridge 6,4 bit dengan menggunakan teknologi dengan manufaktur berskala 22 nanometer yang memakai konsumsi listrik daya dalam pengoperasiannya. Berikut generasi-generasinya, yaitu fase pertama mikroarsitektur Helm. Di sini frekuensinya 2,67 dan 2,8 GHz, core-nya ada 4. Terus dilengkapi fitur Turbo Boost dan Smart Case. Terus generasi pertama juga menggunakan mikroarsitektur Westner. Di sini fiturnya ditambah dengan hyperthreading, Turbo Boost dan Smart Case. Frekuensinya 3,2 sampai 3,6 GHz, core-nya ada 2. Jadi yang Helm core-nya ada 4 tapi tidak ada hyperthreading, yang core-nya ada 2 justru ada hyperthreading, tapi Turbo Boost-nya dua-duanya ada. Dan yang kedua mikroarsitektur Sandy Bridge. Yang pertama itu ada yang core-nya cuma ada 2, dilengkapi dengan fitur hyperthreading Turbo Boost Smart Case Intel Insider, frekuensinya 2,7 GHz, persentasenya core-nya ada 4. Terus frekuensinya ada 2,8 sampai 3,4 GHz, fiturnya Turbo Boost dan Smart Case. Dan Intel Insider yang hyperthreading-nya nggak ada, yang di core 4. Terus generasi ketiga mikroarsitektur 80 bridge, core ada 2, dilengkapi dengan hyperthreading Turbo Boost Smart Case dan Intel Insider dengan frekuensi 2,9 GHz. Sama seperti yang di atas, core-nya 4 tidak ada hyperthreading-nya.
frekuensinya 3-3,4 GHz. Generasi keempat, generasi kelima, generasi keenam, generasi ketujuh, generasi ke-8, dan generasi ke-10 dan generasi ke-11 hampir sama. Perbedaannya cuma di frekuensinya saja. Terus ya seperti itu. Cuma yang di generasi ke-9 core-nya sudah ada 6, pada generasi ke-11 core-nya juga ada 6. Terus dari generasi ke-5 sampai generasi ke-11 tidak ada pembagian core, jadi core-nya 4 dan 6 itu aja. Karena generasi keempat, ketiga, atau kedua tadi kan ada yang jualnya core-nya cuma 2, ada yang jualnya core-nya 4, tinggal dipilih. Selanjutnya yaitu Core i7. Itu Core i7 memiliki kelebihan support hyperthreading, terbatas maksimum overclocking otomatis berkisar antara 1,73 sampai 3,33 GHz, kalau 3 GHz-nya 8 sampai 12 MB. Teknologi Interpret Interconnect yang berfungsi untuk mempercepat proses pembacaan data mencapai 25,6 GB per detik. LGA Socket 1156 Intel Honey Graphic maksimal RAM sebesar 24 GB. Core i7 memiliki kemampuan khusus, ia mampu memecah 4 prosesor menjadi 8 bagian, sehingga proses kerja yang berat dapat dilakukan bersamaan. Core i7 termasuk ke dalam jajaran high-end, secara cocok dipakai untuk menjalankan software berat. Total core-nya antara 4-10 dengan thread paling banyak yaitu 16 thread. Ini generasinya dari pertama 2008, generasi kedua 2010, generasi ketiga 2011, generasi keempat 2012 dengan migrasi data berlanjut, generasi selanjutnya dengan migrasi arsitektur hasil pada tahun 2013, generasi kedua dengan mikroarsitektur virtual pada tahun 2015, generasi ketiga berikutnya dari mikroarsitektur Skylake 2015 juga, mikroarsitektur Kabinet pada tahun 2017, generasi selanjutnya menggunakan mikroarsitektur Coffee Lake pada tahun 2017, generasi selanjutnya mikroarsitektur Comet Lake pada tahun 2020, terus generasi selanjutnya yang terakhir yaitu menggunakan mikroarsitektur Cypress Cove pada tahun 2021. Tadinya yaitu Core i9. Prosesor Core i9 yang merupakan perubahan terbesar dari sisa lineup pertama semakin di Core i9 menggunakan soket LG2066 baru yang membutuhkan motherboard chipset Intel kali 299 seri chip i9 juga termurah. Yang termurah itu memiliki 8 core itu sangat banyak. Dari segi harga tentu tidak murah karena prosesor dengan spesifikasi tinggi seperti itu. Maka masuk akal juga kembalinya yang back-end. Jadi kalau beli laptop dengan prosesor Intel Core i9 yang mahal itu sudah wajar. Selain tentunya bagus, pasti nanti komponen yang lainnya juga bagus. Jadi i-Core 9 sangat cocok untuk animasi 3 dimensi, perhitungan ilmiah, atau seorang konten kreator dan lain-lain. Berikut generasi Core i9 Skylake X dilengkapi dengan turboboost, hyperthreading, smart cache dengan jumlah core 10-18 dengan thread 20 kali 36. Threadnya biasanya 2 kali lipatnya core. Jadi kalau core-nya 10, threadnya 20. Kalau core-nya 18 nanti threadnya 36 dengan turboboost tertinggi mencapai 5,1 GHz. Ini maksimalnya 5,1 GHz. Skylake S 14 nm dilengkapi dengan turboboost, hyperthreading, smart cache dengan jumlah core 8 dan 16. Ini biasa ya, jadi seperti ini saja. Terus Cascade Lake dilengkapi dengan turboboost, hyperthreading, smart cache dengan jumlah core antara 10-18 dengan 20-36 dengan turboboost tertinggi mencapai 4,8 GHz. Comet Lake X dilengkapi dengan turboboost 3.0, jadi ini lebih tinggi nanti frekuensi maksimalnya. Hyperthreading smart cache dengan jumlah core 10, threadnya 20 dengan turboboost tertinggi mencapai 5,2.
Jadi ini core-nya itu cuma ada 10, jadi nggak ada yang lebih dari 10 di command letter. Paket like is dilengkapi dengan red 12 tipe-tipe positive trading, smart case dengan jumlah core 8, thread-nya 16 dengan red 20 seperti yang mencapai 5,2 bahas. Kelebihan core i9 ya pasti lebih cepat, lebih stabil, tidak usah diragukan lagi, terus sudah di overclock, terus kemudian lancar, pasti lancar dan lebih cepat. Ini Intel Core X series yang terakhir. Prosesor tipe X diklaim memiliki 8 hingga 18 core dengan turbo boost maksimal teknologi 330 untuk tenaga yang lebih optimal dari seri biasa. Dari segi ukuran besarnya 14 mm. Jadi pada seri X ini dan dari Core i9 dan Core i7 itu juga terdapat seri X-nya. Dan seri X-nya itu pasti lebih unggul dari core itu sendiri, dari core i-nya itu sendiri. Dan di sini bisa dilihat Intel Core i9 dengan kode 7980XE, ini Skylake, terus core-nya ada 18, terus ini boost clock-nya 4,5, L3 case-nya sampai 24,75 MB, terus ini bisa dilihat TDP-nya 165 watt dengan harganya 1.999 US dollar. Terus di sini ada Intel Core i9 dengan kode 7960X. Ini core-nya makin dikit ke sini, jadi semakin sedikit dapat semakin murah core harganya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, saya mohon maaf. Apabila dari penjelasan saya yang sudah dimengerti, saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.